Warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini kita akan mempelajari tentang uji hipotesis 2 sampel, khususnya dengan uji Z. Nah, kalau di video sebelumnya kita sudah belajar tentang uji hipotesis 1 sampel, sekarang kita ke 2 sampel. Nah, misalkan di sini pengambilan sampelnya adalah sampel A dan sampel B. Sampel A diambil dari populasi A, sampel B diambil dari suatu populasi B. Artinya di sini juga ada dua populasi yang berbeda pengambilan sampelnya. Kemudian syarat untuk penggunaan uji hipotesis 2 sampel dengan uji Z itu adalah populasinya harus normal dan independen. Yang kedua, itu ketika variansinya, deviasi bakunya diketahui. Yang ketiga adalah jumlah sampel yang diambil adalah lebih dari 30. Itu kita bisa menggunakan uji Z. Nah, statistik ujinya atau perhitungannya dengan menggunakan uji Z, rumusnya seperti ini ya. Jadi X bar 1 dikurang X bar 2 dikurang D0 per akar variansi atau deviasi baku per N1 plus variansi 2 per N2. Nah, X bar 1, X bar 2 itu artinya adalah rata ya, rata. Kalau D0 itu diperoleh dari mu 1 dikurang mu 2 atau selisih antara mu 1 mu 2. Nah, sekarang kita langsung saja ke contoh. Contohnya adalah, kalian perhatikan baik-baik, contohnya soalnya seperti ini. Jadi di dalam contoh ini menjelaskan bahwa Pak Rudi mengajar siswa dengan menggunakan metode ceramah. Kemudian Pak Rudi ingin menggunakan metode baru yaitu diskusi. Nah, Pak Rudi, ini yang perlu digarisbawahi ya, di soal ini mengatakan bahwa Pak Rudi itu mempunyai hipotesis bahwa metode baru lebih baik dibandingkan dengan metode lama. Untuk menguji hipotesis tersebut, Pak Rudi melakukan suatu penelitian. Jadi Pak Rudi ingin melakukan suatu penelitian untuk membuktikan apakah hipotesisnya ini benar atau tidak. Dengan mengambil 2 sampel kelas, yaitu kelas 1A sebagai kelas eksperimen, 1B sebagai kelas kontrol. Jadi kelas eksperimen ini yang diterapkan metode baru, kelas kontrol yang diterapkan metode lama. Nah, setelah 1 semester berlangsung, Pak Rudi melakukan tes kepada kedua kelompok. Nah, ini hasilnya bisa kalian lihat di tabel ya. Di tabel ternyata diperoleh rata-ratanya 74, 78 untuk kelas B dan deviasi bakunya seperti itu. Nah, kita langsung saja ke pembahasan penyelesaiannya ya. Nah, cara menyelesaikan soal tersebut adalah kita harus ingat kembali ya, di video sebelumnya sudah saya sediakan bahwa untuk mengerjakan soal tersebut adalah menggunakan prosedur uji hipotesis atau langkah-langkahnya. Oke, jadi kita ingat dulu langkah-langkah dalam menyelesaikan uji hipotesis. Yang pertama adalah kita harus menentukan dulu hipotesisnya. Langkah pertama adalah menentukan hipotesis. Nah, hipotesisnya apa? Oke. Tadi dikatakan bahwa Pak Rudi itu mempunyai hipotesis bahwa metode baru lebih baik daripada metode lama. Nah, itu bisa kita jadikan sebagai hipotesis bahwa penelitian Pak Rudi akan berhasil jika metode baru lebih baik daripada metode lama. Itu kita gunakan sebagai H1-nya. Nah, ini sebelumnya kita misalkan dulu. Misal di sini mu 1 itu adalah rata kelas eksperimen. Untuk mu 2 itu adalah rata kelas kontrol. Artinya di sini eksperimen adalah yang metode baru, yang kontrolnya adalah yang metode lama. Nah, sekarang hipotesisnya apa? Hipotesisnya H0, H1. H1 hipotesis yang dikatakan berhasil jika mu 1 itu lebih baik daripada mu 2. Karena Pak Rudi mengatakan metode baru lebih baik dari metode lama, maka kita jadikan sebagai H1. Mu 1 lebih dari mu 2.
Artinya metode baru lebih baik dari metode lama. Kemudian H0-nya apa? H0-nya otomatis yang selain ini ya, selain satunya, artinya di sini mu1 kurang dari atau sama dengan mu2. Ini artinya metode baru tidak lebih baik. Tidak lebih baik dari metode lama. Nah, ini adalah hipotesis yang kita tentukan. Langkah yang kedua adalah menentukan tingkat signifikansi atau alfanya. Nah, di soal alfanya adalah 1%. 1% atau kalau kita jadikan desimal kan 0,01. Langkah selanjutnya adalah menentukan statistik ujinya. Karena di sini tadi ada 2 sampel dari 2 populasi, maka statistik uji yang kita gunakan adalah dengan menggunakan uji 2 sampel dengan uji Z. Kenapa menggunakan uji Z? Karena di soal sudah diketahui bahwa pengambilan sampelnya itu lebih dari 30. Ya, karena tadi pengambilan sampelnya di tabel kalian lihat bahwa pengambilan sampelnya adalah 4. Yang kelas A 40, yang kelas B adalah 50, maka kita bisa gunakan uji Z. Maka di sini statistiknya Z sama dengan X bar 1 dikurang X bar 2 dikurang D0 per akar, ini adalah varian 1 ditambah dengan varian 2 per N2. Ini uji statistik yang kita gunakan. Nah, sekarang kita bisa lakukan suatu perhitungan setelah menentukan statistik ujinya. Maka kita cari adalah Z hitungnya. Tadi di awal kita misalkan mu1 adalah rata kelas eksperimen ya. Jadi kalian bisa lihat di tabel. Kemudian di sini X1 artinya adalah rata-rata untuk kelas eksperimen, karena tadi yang dimisalkan misalnya adalah eksperimen ya, eksperimen. Maka kalian lihat di tabel rata-rata atau rata untuk kelas eksperimen. Kelas eksperimen itu adalah kelas 1B ya. Maka kalian lihat di tabel rata-rata untuk kelas 1B adalah 78 dikurang rata untuk kelas A adalah 74. Dikurang, maka DO di sini, D0 di sini maksudnya adalah selisih antara mu1 dan mu2. Karena di soal tidak dibicarakan, maka ini dianggap 0 gitu ya. Kemudian dibagi dengan akar. Nah, ini maksudnya adalah deviasi baku untuk populasi. Karena kalau yang di tabel, deviasi yang dimaksud di tabel itu adalah deviasi baku untuk sampel. Karena deviasi baku, karena sampelnya lebih dari 30, artinya sampelnya yang 140, yang 150, sampelnya kan besar. Kita anggap bahwa deviasi baku sampel sama dengan populasi. Maka untuk menentukan variansi 1 dan variansi 2 ini ya, itu kalian lihat di tabel. Variansi 1 ini adalah deviasi baku untuk kelas eksperimen. Kalian lihat di tabel. Deviasi baku kelas eksperimen adalah kelas 1B ya. Di sini adalah 7. 7 dibagi dengan sampel kelas 1B adalah 50. Ditambah deviasi baku kelas 1A atau metode lama adalah 8 per sampelnya adalah 40 ya. Oke, nah sekarang kita tinggal menghitung. Di sini 78 dikurangi 74, 4 per, ini kalian bisa hitung dengan menggunakan kalkulator ya. Artinya akar 7 per 50 itu kalau dihitung ada 0,980 ditambah 1,600. Nah, ini setelah dihitung hasilnya adalah 4 per
1,606. Ini hasilnya Z hitungnya adalah, kalian bisa hitung dengan kalkulator ya, 2,491. Jadi Z hitungnya adalah 2,491. Nah, setelah kita menentukan Z hitungnya, tadi Z hitungnya hasilnya 2,491. Setelah kita menentukan Z hitungnya, maka langkah selanjutnya adalah kita menentukan daerah kritisnya. Yang kelima adalah menentukan daerah kritis. Oke, menentukan daerah kritis coba kita gambarkan terlebih dahulu. Seperti ini ya. Oke. Nah, kalian lihat di hipotesisnya, lihat di hipotesis ya. Hipotesisnya adalah mu1 lebih dari mu2. Artinya metode baru lebih baik dari metode lama. Artinya di sini daerah kritisnya adalah daerah penolakan H0-nya jika ini ya mu1 lebih dari mu2, lebih dari. Maka dia berada di kanan ya, mu1 lebih dari mu2. Nah, ini berada di kanan dengan daerah kritisnya yang di sini adalah 1%. Ya, 1%, alfanya 1%. Ingat kembali ya cara menentukannya. Kita kan menentukan daerah yang tidak diarsir. Artinya ini besaran ini, ingat kembali yang menghitung G-set yang kemarin satu sampel sama ya. Jadi di sini 50%, ini kan besarnya secara keseluruhan 50%. 50% kita mencari yang putih ini kan dikurang dengan yang diarsir dikurang 1%. Di sini sehingga hasilnya adalah 49%, atau kalau kita jadikan desimal adalah 0,49. Ya, 0,49. Nah, sekarang kita cari 0,49 itu kan kalau kita jadikan 4 angka di belakang koma itu kan 0,4900 gitu ya. Nah, sekarang kita menggunakan tabel Z ya. Kita menggunakan tabel Z seperti yang kemarin. Kita cari titiknya itu berada di mana? 0,4900. Ini ya. Saya cari dulu di tabel Z seperti ini. Nah, kita cari 0,4900. Ini ya, ingat kembali tabel yang kemarin. Titik ini depannya kan 0 ya. Semuanya di sini depannya 0. Nah, sekarang kita cari yang 4900. 4900. Kalau tidak ada, maka kita cari yang paling dekat dengan 4900. Nah, ini ya. Ini 4901. Ini kan yang paling dekat kan yang ini, 0,4901. Maka kita gunakan yang ini ya. Ini berada di, kita tarik lurus dulu ke kanan cara bacanya ya, seperti yang kemarin. Kita tarik lurus dulu ke kiri, maaf. Ke kiri, artinya dia berada di titik 2,3. Ya, di titik 2,3. Nah, sekarang kita tarik ke atas, kita paskan ya. Kita tarik ke atas. Ini 4901 kita tarik ke atas, dia berada di 3. Maka bacanya adalah dari kiri dulu 2,33 gitu ya. 2,33. Maka titiknya adalah 2,33. Di sini adalah 2,33 ya. Artinya di sini adalah Z tabelnya, sehingga Z tabelnya adalah maaf, ini titiknya adalah 2,33 ya. Nah, sekarang kita cari daerah kritisnya. Daerah kritis adalah daerah penolakan H0. Oke. Nah, daerah kritis itu yang diarsir. Artinya di sini Z, di mana Z-nya yang diarsir, titik yang ini adalah 2,33. Maka yang diarsir itu kan yang lebih dari 2,33. Di sini Z lebih dari 2,33. Ini adalah daerah penolakan H0 ya. Nah, sekarang yang keenam, langkah yang keenam adalah keputusan ujinya seperti apa.
Nah, sekarang kita tentukan keputusan ujinya. Untuk menentukan keputusan uji, ya, langkah selanjutnya adalah menentukan keputusan uji. Untuk menentukan keputusan uji, kita lihat tadi Z, kita lihat kembali Z hitung yang tadi sudah kita hitung. Z hitungnya tadi adalah 2,491. Padahal di sini titik tadi yang kita sudah tentukan sebagai acuan daerah kritisnya adalah di 2,33. Nah, sekarang kita lihat 2,491 berada di area yang mana? 2,491. Apakah dia berada di daerah yang diarsir atau yang tidak diarsir? Nah, sekarang titik ini adalah 2,33. 2,491 titiknya kan berada di area lebih dari 2,33, ya kan? Misalkan dia berada di sini gitu ya. Karena kenapa berada di sini? Karena kan dia posisinya 2,491 kan lebih dari 2,33, maka dia berada di daerah yang diarsir. Artinya kalau berada di daerah yang diarsir, keputusan ujinya apa? H0 ditolak. Ya, H0 ditolak kalau dia berada di daerah yang diarsir. Kalau H0 ditolak, langkah selanjutnya adalah kesimpulan. H0 ditolak, maka kesimpulannya apa? Ya, tadi H0-nya adalah ini ya, kita tarik kembali. H0-nya adalah metode baru tidak lebih baik. Lah, H0 ini ditolak. Maka kalau H0 ditolak, yang diterima kan H1, ya. Artinya kesimpulannya apa? Metode baru lebih baik dari metode lama. Bisa kita tuliskan metode baru lebih baik dari metode lama. Ini adalah kesimpulannya, gitu ya.